Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan peraturan Menteri untuk saat ini, bahwa kita sudah tidak melaksanakan ujian nasional lagi, diganti dengan AKM atau asesmen kompetensi minimum, di mana AKM itu adalah bagian dari asesmen nasional sebagai pengganti UN. Asesmen nasional itu adalah program penilaian terhadap mutu sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Jadi, dalam asesmen nasional termasuklah di dalamnya salah satunya AKM atau asesmen kompetensi minimum yang mengukur kompetensi mendasar literasi, membaca, dan numerasi. Di sini lebih jelas saya akan membahas perbandingan antara UN dan AKM. Yang pertama, dalam UN dilaksanakan di akhir jenjang. Subjeknya adalah kelas akhir, yaitu kelas 6 SD, kelas 9 SMP, dan kelas 12 sekolah menengah atas. Kemudian pada AKM, subjeknya adalah kelas di tengah jenjang. Pada SD dilaksanakan pada kelas 5, pada SMP kelas 8, dan pada sekolah menengah atas kelas 11. Kemudian pada ujian nasional atau UN tidak memungkinkan dilakukan perbaikan kualitas siswa setelah ujian. Artinya nilai ujian adalah nilai yang diperoleh di akhir, karena kelas yang melaksanakan ujian adalah kelas akhir. Mereka tidak punya kesempatan untuk mengulang, karena selesai mereka dari kelas akhir, mereka selesai sekolah. Artinya mereka akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Tapi pada AKM memungkinkan perbaikan kualitas siswa setelah ujian, karena yang diambil adalah kelas menengah atau kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Sehingga dalam AKM ini siswa benar-benar dipersiapkan untuk menuju kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Kemudian pada ujian nasional ada beberapa mata pelajaran seperti matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan mata pelajaran jurusan lainnya. Sedangkan pada AKM yang dikompetensikan hanya ada 2, yaitu literasi, numerasi, serta penambahan yaitu karakter. Kemudian pada UN cenderung menguji penghafalan, sedangkan pada AKM cenderung menguji penalaran. Mengapa pada UN cenderung menguji penghafalan? Karena sebagian soal dari UN adalah soal-soal yang ada di buku. Soal-soal ada di buku, rumus-rumus yang ada di buku. Artinya siswa diwajibkan untuk menghafal, baik itu menghafal rumus, menghafal tulisan, dan sebagainya. Sedangkan pada AKM, siswa berperan bersama guru dalam memecahkan suatu permasalahan atau suatu soal. Kemudian efek stres yang ditimbulkan dari ujian nasional relatif tinggi, seperti yang dikatakan oleh Pak Nadiem, Pak Menteri kita, bahwa ujian nasional itu kalau siswanya tidak berhasil, bukan hanya siswa yang stres, orang tuanya stres, ibu bapaknya, kemudian guru-gurunya juga stres, siswanya stres. Mereka berpikir bagaimana melanjutkan ke jenjang berikutnya. Sedangkan pada AKM, efek stresnya relatif rendah. Karena apa? Yang menjadi subjeknya kelas menengah tadi. Kemudian ujian nasional di sini menjadi tolak ukur siswa, tolak ukur keberhasilan siswa, di mana ketika siswa melaksanakan ujian nasional, kalau mereka lulus ya lulus, sedangkan kalau mereka tidak lulus ya tidak lulus. Artinya tidak ada perbaikan setelah itu. Kalaupun ada, mereka harus ikut paket A, paket B, paket C. Nah, sedangkan pada AKM ini menjadi tolak ukur, karena kita mengambil kelas sampelnya adalah kelas menengah. Kita dapat melihat perkembangan siswa, bagaimana siswa itu mengerjakan ujian, bagaimana kita melihat siswa itu berkembang dengan pembelajaran yang kita berikan. Nah, kemudian itulah persiapan mereka untuk menyelesaikan jenjang akhir. Kemudian yang kita lihat dari AKM ini,
dari ujian nasional ini, maaf, adanya pengaruh bimbel-bimbel kalau menurut kami ya. Karena apa? Bimbel di sini dipastikan bahwa siapa yang ikut bimbel pasti lulus. Istilahnya begitu. Jadi siswa pun berlomba-lomba untuk ikut bimbel. Walaupun mereka sendiri entah mengerti entah tidak apa itu bimbel. Pada ujian nasional, soal-soal yang dibahas di ujian nasional itu cenderung kepada soal-soal yang ada di buku. Soal-soal yang menghafal tadi. Seperti soal-soal yang mengandalkan rumus. Contohnya, bagaimana misalnya A ditambah B kemudian ditambah C. Jadi otomatis kita harus tahu rumusnya, rumus A ditambah B ditambah C. Kemudian bagaimana siswa itu bisa mengerjakan rumus-rumus yang dikurung-kurung, rumus pembagian, rumus pengalian, rumus pengurangan. Semuanya sudah dijelaskan dan sudah ada rumusnya. Begitu juga dengan ujian tertulisnya, ujian tulisan, ujian membaca. Mereka menceritakan apa yang mereka hafal. Pertanyaan, esai, dan objektif sesuai dengan yang apa yang mereka hafal. Sedangkan pada AKM, soal-soal ini lebih menjurus kepada kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, kita disuruh membandingkan. Misalnya kita berada di sebuah toko. Di sebuah toko itu dijelaskan ada diskon barang, ada yang diskonnya 40% ditambah 10%. Kemudian ada beli satu gratis satu. Kemudian ada juga diskon 20% ditambah 30%. Di mana rata-rata kalau kita jumlahkan itu adalah 50. Tapi di situ kita disuruh berpikir, yang mana yang lebih besar? Apakah 40% ditambah 10%? Apakah beli satu gratis satu? Dan apakah diskon 30% ditambah 20%? Sehingga siswa dan guru sama-sama mencari solusi dan jawabannya. Kemudian juga dalam AKM juga diceritakan soal-soalnya apa sih istilahnya untungnya dan ruginya kita menumpuk-numpuk plastik. Contohnya, berapa persen makhluk laut yang kena imbas dari plastik yang kita buang. Kemudian bagaimana keadaan bumi kita setelah plastik. Jadi soal-soal pada AKM ini lebih menceritakan tentang kehidupan sehari-hari, yang dimana siswa lebih memahami daripada soal-soal ujian nasional yang lebih kepada modul pembelajaran atau buku-buku yang sifatnya menghafal dan harus memahami isi dari pelajaran itu sendiri. Saya kira demikian ya penjelasan dari saya. Semoga penjelasan dari saya ini cukup membantu untuk menjelaskan bagaimana sistem AKM, kemudian apa perbedaannya dengan ujian nasional, sehingga siswa lebih mengerti, guru-guru juga lebih mengerti. Dan saya minta kalau ada masukan atau apa silahkan di komen, silahkan dikoreksi. Kritik dan saran yang Anda berikan sangat membangun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.